Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosiologi ditugaskan untuk mewawancarai tokoh masyarakat. Dengan saya Arat Fakilan Priamukas dari absen 26. Saya Deviana absen 7. Saya Pusat Halima absen 6. Saya Sedari Panggoro dari absen 34. Ikuti kelanjutan wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arat Fakilan Priamukas dari perwakilan kelompok sosiologi yang ditugaskan oleh Pak Heru. Ini saya bersama dengan Ketua RT Bapak Catur, kemudian dengan rekan-rekan saya sekelompok yang satu. Saya Sedari Panggoro absen 34. Saya Pusat Halima absen 6. Saya Deviana absen 7. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat mengenai bukan dinamika, namun seperti masyarakat multikultural yang ada di Indonesia sendiri. Ini pertanyaan pertama. Saya ajukan pertanyaan pertama. Oke, siap. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Catur, apa arti harmoni dalam konteks masyarakat multikultural? Oh iya, itu pertanyaan yang sering saya dengar, mungkin di lingkungan khususnya di RT saya ya. Jadi untuk mengenai konteks apa tadi, harmoni ya, harmoni. Harmoni itu menurut saya itu pribadi yaitu suatu keselarasan di lingkungan. Jadi istilahnya kayak suatu ada band, ada drum, ada suling, ada yang nyanyi. Kalau mereka selaras, nggak enak, suaranya merdu, itu pasti enak. Itu juga kayak di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat itu ada harmoni itu adalah terdiri dari perbedaan suku, agama, dan mungkin status ekonomi ya, status ekonomi jadi dalam itu tidak ada suatu, kalau saya bilang itu gap atau mungkin jarak. Kalau yang kata itunya mungkin sekat ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi itu semua di mata masyarakat itu sama. Dalam arti sama itu akan menjadi apa ya, merasa nyaman, satu nyaman di lingkungan, dan jadi kegiatan kayak gitu satu dapat diterima di lingkungan. Jadi tidak ada namanya perbedaan. Intinya itu sama. Jadi pokoknya nggak ada yang merasa tinggi, nggak ada yang merasa rendah. Jadi kita istilahnya kalau bahasa Jawa itu posliro ya, itu aja sih. Kemudian, menurut Bapak, apa saja tantangan utama dalam mencapai harmoni dalam masyarakat multikultural yang selama Bapak setelah menjabat jadi Ketua RT, Bapak memiliki tantangan apa saja di dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial ini? Ya, ini tantangan ya, saya sebagai RT ya, dari di lingkungan masyarakat itu kan berbeda-beda ya. Satu berbeda karakter, berbeda ekonomi yang tadi saya bilang,
Jadi yang satu itu karena tantangannya karena ada kesibukan, yang satu itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi. Jadi di lingkungan itu kalau kita istilahnya jarang berkomunikasi, dalam arti sama tetangga jarang ngobrol, jarang orang mungkin dalam satu wilayah RT mungkin jarang ketemu, itu tantangan yang pertama. Gimana itu biar apa namanya yang akan menyebabkan terjadinya mungkin gesekan ya, gesekan, jadi perselisihan itu mungkin karena kita nggak pernah ngumpul nongkrong apa, nggak ada kegiatan lingkungan, akhirnya merasa canggung. Dalam canggung karena nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi gitu. Jadi itu yang tantangan pertama itu komunikasi. Apakah jika kalau misalnya komunikasinya dalam antar masyarakat itu kurang, bisa menyebabkan adanya konflik internal dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa membuat konflik eksternalnya juga, Pak? Bisa dalam internal ya, contohnya ya katakanlah hal-hal yang sepele ya, mungkin karena komunikasi itu dalam tingkat katakan tetangga ya, kalau kita jarang ngobrol, tahu-tahu contoh mereka bermain, katakanlah mungkin ada musik keras, ada apa, terus yang satu merasa terganggu karena adanya jarang komunikasi, mungkin yang satu menegur ya, menegur mungkin karena jarang ya bercanda apa gimana, itu yang satu merasa tersinggung. Nah di situ ya, itu yang bikin jadi kadang terjadinya perselisihan karena ya itu cara komunikasinya kurang, cara bertemu ya aja, seperti itu aja. Pertanyaan berikutnya itu, bagaimana peran tokoh Bapak sebagai ketua RT jika dalam mencegah konflik antar masyarakat atau kelompok? Oh iya, ya jika bisa di lingkungan itu terjadi konflik antar warga ya, mungkin perselisihan, salah paham apa gimana yang nggak ada penyelesaiannya, mungkin mereka sama-sama merasa benar. Jadi tokoh masyarakat itu harus bersifat netral. Contohnya RT, RW yang dalam lingkungan ya. RT harus netral, RW harus netral. Dan netral itu tidak memihak satu-satu ya, salah satunya tetap di tengah, tidak memihak yang satu, tidak memihak yang satunya lagi. Terus yang kedua, pendengar. Dalam arti pendengar itu berarti kita dengarkan mereka, keluhan mereka, apa yang terjadi masalahnya, kok bisa terjadi konflik perselisihan. Jadi kita sebagai ketua itu mendengarkan dulu. Yang ketiga itu sebagai jembatan. Sebagai jembatan, dalam arti jembatan itu sebagai penengah. Penengah itu gimana caranya agar suatu masalah atau konflik itu bisa untuk
dibicarakan dari hati ke hati, jadi tanpa emosi. Jadi yang dari awal kita dengar sebagai netral, kedua pendengar, ketiga sebagai jembatan atau penengah. Jadi untuk ngobrol lah, membahas itu istilahnya kenapa kita ngobrol bareng dari hati ke hati. Ya, memusyawarahkan. Terus nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan agar masyarakat bisa saling menghargai perbedaan? Nah, nilai-nilai untuk yang ditekankan untuk warga ya, warga itu yang satu ada tiga, kalau nggak tiga nggak salah tiga ada empat lah ya, mungkin empati, simpati, toleransi aktif, dan gotong royong. Dalam empati ya, arti empati itu coba kita tempatkan diri kita itu di posisi mereka. Katakanlah dalam arti di posisi mereka itu mungkin kita katakanlah ada warga yang posisinya lagi susah, kita anggap kita pernah merasakan apa yang kita rasakan karena yang mereka rasakan. Ya, terus toleransi aktif, itu jangan mendiamkan, tapi mau mengenal dan membantu tenaga, dalam arti membantu mengenal dan membantu tanpa melihat latar belakang. Dalam arti mungkin karena memandang mereka katakanlah orang nggak punya, nggak mau bantu, terus ada orang yang kaya baru kita bantu, itu nggak boleh. Itu namanya toleransi aktif. Dan simpati, nah mungkin ini simpati, kalau simpati itu bila ada tetangga yang kena musibah, nah ini ya, kita harus simpati dalam arti saling apa ya namanya, membantu ya, dalam arti mungkin dalam segi moral, tenaga, dan apa ya namanya, penyemangat. Masalah jangan kita diam saja, itu simpati, itu siap menolong gitu, nggak diam saja. Dan yang terakhir itu gotong royong. Nah, dalam gotong royong itu karena saat kerja bakti atau kena musibah, yang kita butuhkan adalah tenaga dan bukan istilahnya apa namanya, identitasnya ya. Jadi kita di gotong royong itu bareng-bareng dengan ya bekerja bareng lah, karena kemudiannya gotong royong, karena bukan tenaga yang kita butuhkan, tenaga untuk membantu orang lain, itu di dalam segi gotong royong. Tidak ada lagi tanya? Ya mungkin pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakatku agar menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan? Ya, pesan. Ya, pesan untuk masyarakat itu jagalah namanya lingkungan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di lingkungan agar hidup itu damai, kita juga tenang, nggak ada masalah. Terus ingat tetangga adalah saudara kita yang terdekat ya. Saat kita butuh itu bantuan, itu paling utama itu tetangga. Itu aja. Terima kasih Bapak atas wawancara malam hari ini. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok orang-orang di kelompok tadi. Ya, sama-sama ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.